Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini dengan penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu, bersilaturahmi dan menuntut ilmu di hari yang cerah tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi kita semua yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Masjid Indonesia Purasiki Bapak Kurnianto, yang kami hormati Ketua Yayasan Ibadur Rahman Islamic Center Ibu Iis yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, yang kami hormati Ketua Perwakilan dari organisasi dan komunitas di Okayama, dan yang kami banggakan adalah teman-teman yang hadir dan menyempatkan waktu pada kesempatan kali ini sehingga dapat meramaikan dan menghidupkan Masjid Indonesia Purasiki dalam sasana kajian spesial KMIO bulan November yang diisi oleh kajian spesial bertemakan tentang jodoh oleh Saudara Muhammad Reza Hasro. Perkenankan saya sebagai moderator untuk membuka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Indonesia Purasiki Bapak Muhammad Kurnianto. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah mendapatkan nikmat sehat dan nikmat semangat sehingga kita bisa berkumpul di hari ini, di hari ini untuk menimba ilmu bersama-sama dalam rangka kegiatan bulanan kajian bersama di Masjid Indonesia Purasiki. Terima kasih juga ada tamu dari Ibadur Rahman, Ibu Iis beserta rombongan. Semoga kita bisa menjalin hubungan yang baik antara MIK dan Ibadur Rahman selanjutnya. Amin. Kajian hari ini temanya jodoh ya. Betul ya Pak Ustadz ya. Jadi penting nih buat yang masih belum dapat jodoh atau pengen lagi gitu. Ya enggak, maksudnya ya semoga dengan kajian hari ini kita bisa mendapat pelajaran, terutama yang masih single dan yang sudah berkeluarga juga mungkin bisa mendapat pelajaran dari sini. Karena apa yang sudah kita dapat, waktu kita mendapatkan itu gampang, tapi menjaganya susah supaya kekal. Nah, ini sama dengan jodoh ya. Jadi barangkali dari sini kita nanti akan dapat pelajaran yang berharga. Semoga ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi singkat saja dari saya untuk menghemat waktu. Saya kembalikan waktunya untuk dilanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembina Ketua Yayasan Masjid Indonesia Purasiki Bapak Muhammad Kurnianto yang berkenan menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran secara bersama
yang akan dipimpin oleh kemuslimahan oleh Ustazah Ega Ari Widyastuti. Yang akan kita bacakan bersama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 sampai 37. Para jamaah diperkenankan untuk mengambil Al-Quran ataupun membuka Al-Quran melalui aplikasi di smartphone masing-masing. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 sampai 37. Mari kita mulai dengan baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-mala'ikati
على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran membawa petunjuk dan juga cahaya rahmat bagi jalan hidup kita bersama dan mempertemukan kita di surga kelak bersama. Amin Allahumma amin. Memasuki acara utama adalah kajian bulanan spesial KMIO bulan November dengan tema tentang jodoh oleh Bapak Muhammad Reza Hasrul. Bagi teman-teman yang telah hadir pada kesempatan kali ini, mari kita simak dan juga ketika ada pertanyaan nanti akan ada sesi tanya jawab. Memasuki acara inti kepada narasumber Bapak Muhammad Reza Hasrul, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih untuk teman-teman yang pertamanya Pak Ketua KMIO Kayama,
atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi waktu 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu Pak Ketua bertanya sama saya, Mas Reza, apakah Mas Reza berkenan mengisi kajian di bulan November? Jadi saya sedikit bercerita. Saya bilang, temanya apa? Pak Ketua bilang, bebas yang Mas Reza pilih. Saya langsung terpintas tentang jodoh. Kenapa? Karena sebenarnya saya mau memberikan hadiah buat Pak Ketua yang baru saja melangsungkan pernikahan. Jadi itu sebenarnya tujuan awalnya. Nah, namun bercerita sedikit, wah banyak juga ternyata teman kita yang menikah dan LDR. Ada Mas Ditra juga. Jadi rasanya pas. Kemudian adik saya juga yang perempuan, insya Allah bulan Desember akan melangsungkan pernikahan. Jadi momennya pas menurut saya. Nah, jadi kiranya jika ada hal baik yang teman-teman dapatkan dari penyampaian saya hari ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan maka itu datangnya dari saya pribadi. Jadi sebelum saya menyampaikan materi ini, apa yang akan saya sampaikan ke depan itu hendaknya menjadi bahan renungan bagi diri sendiri, termasuk saya pribadi, bukan untuk ditanyakan kepada orang lain, karena kadang kita begitu mudah untuk mengkritik orang lain, namun begitu sulit untuk mengkritik diri kita sendiri. Ya, jadi saya mengawali dengan rasa syukur. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah dan nikmatnya kita bisa berada di sini. Bukan suatu yang mudah untuk bisa berada di tempat yang kita cintai ini, Masjid Indonesia Kurasiki. Ada yang dari Okayama, ada yang dari Soja, ada yang dari Takahashi. Itu datang untuk bersama berkumpul di tempat ini. Saya selalu percaya bahwa manusia itu akan dipertemukan dengan apa yang benar-benar dia cari, teman-teman ya. Jadi sama seperti saya mau belajar, ya saya datang ke Jepang. Itulah kenapa saya bisa sampai di sini, karena saya mau belajar. Teman-teman yang bekerja dan belajar ya, itulah kenapa teman-teman bisa sampai di sini. Karena itu yang teman-teman cari, makanya teman-teman bisa sampai berada di Jepang, di tempat ini. Jadi itu kuncinya. Saya percaya hal itu, bahwa manusia akan dipertemukan dengan apa yang benar-benar dia cari. Oke, saya masuk ke, jadi di sini ada 10 slide, jadi tidak banyak. Nanti kalau diskusi, mau ada diskusi, itu lebih bagus kiranya. Ya. Oke. Nah, di sini tujuan pasangan. Saya langsung teringat surah ini adalah surah yang paling banyak kita dengarkan kalau menghadiri acara pernikahan. Surah Ar-Rum ayat 21 ini. Ar-Rum. Ya, jadi surah ini surah yang paling banyak biasanya dibacakan oleh MC kalau menghadiri acara pernikahan di Indonesia. Itu selalu ini. Saya kadang ingatnya, oh kalau udah dibacakan artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dan selanjutnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di surah Ar-Rum ayat 21 ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajal litaskunu ilaiha wa ja'al bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ada beberapa hal yang menarik dari surah Ar-Rum ayat 21 ini. Kita lihat artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Saya meng-highlight ada 4. Yang pertama, di sini jenis kaummu sendiri, dirimu sendiri. Jadi ya,
jodohnya manusia ya manusia. Ya. Ini sudah jelas di sini. Allah menuliskan itu di Al-Qur'an ini. Dari jenis yang manusia ya dengan manusia, bukan dengan yang lain. Itu ya, menikah dengan ini, menikah itu bagaimana? Ya. Lalu yang kedua, agar kamu merasa tentram kepadanya. Ya. Jadi diciptakan pasangan ya buat kita tentram. Ya. Jadi itu tujuannya. Kita berpasangan ya agar tentram. Oke, kita lanjut. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih. Jadi Allah yang menghadirkan atau menciptakan atau menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang itu untuk tentram ini. Jadi ini perintahnya Allah untuk menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih. Nah, yang terakhir di sini bagi kaum yang berpikir. Di sini saya sedikit merasa baru menyadari karena saya baru mentadaburi waktu mau bawa materi ini. Saya biasanya hanya mendengar. Di sini li qaumi yatafakkarun. Kenapa Allah menggunakan li qaumi yatafakkarun? Kenapa bagi kaum yang berpikir? Kenapa bukan bagi kaum yang beriman, bagi kaum yang bertawakal? Kenapa Allah menggunakan yang spesifik li qaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir? Ini dalam. Saya mencoba mencari, ternyata Allah ketika menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, dia selalu menggunakan yang berpikir. Seperti dengan contoh kalau kita ingat di surah Al-Baqarah, penciptaan langit dan bumi. Kalau saya tidak salah di ayat 164, penciptaan langit dan bumi dan peredaran. Itu liqaumi yaqilun, kaum yang menggunakan akal. Jadi Allah ketika menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, ada juga di surah An-Nahl, lebah. Di situ liqaumi yatafakkarun juga. Jadi ketika Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, dia menggunakan liqaumi yatafakkarun atau kaum yang berpikir. Jadi berpikir ini poinnya. Ya. Jadi di sini ditutup dengan ini, liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi secara logika, ketika manusia mencintai orang yang tadinya asing, lalu timbul kasih sayang yang luar biasa, itu adalah fenomena yang harus dianalisis dengan akal sehat. Harus bisa berpikir dulu ini, ya, seperti itu. Jadi harus bisa berpikir dulu baru bisa mendapatkan pasangan. Kalau tidak bisa berpikir, ya tidak termasuk dalam kaum yang disebutkan di surah Ar-Rum ayat 21 ini. Karena di situ sudah jelas tertulisnya. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Anjuran bagi yang mampu. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu kebutuhan pernikahan, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu dapat menjadi pengekang baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Masya Allah, sudah ada solusinya. Ya, manfaatnya di sini tertulis. Saya highlight warna hitam. Karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan. Ya, jadi dengan menikah itu ada ikhtiar dari kita untuk dapat menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Kalau belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi sudah ada solusinya juga diberikan. Ya, kalau mampu ya segera menikah karena manfaatnya lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Kalau belum mampu ya berpuasa. Ya. Saya lanjut. Untuk kriteria, ini sudah slide keempat. Kalau ada pertanyaan sebentar di akhir aja.
Jadi dari Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Ini untuk laki-laki. Jadi buat teman-teman yang perempuan, apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Ya. Tidak disebutkan kriteria-kriteria yang lain. Yang disebutkan di sini kriterianya diridhoi agama dan akhlaknya. Saya meng-highlight dua ini, agama dan akhlaknya. Akan ada hubungannya sebentar dengan sains. Kenapa? Kenapa untuk laki-laki di sini disampaikan ridhoi agama dan akhlaknya. Jadi mungkin ketika orang tua dari teman-teman yang muslimah sudah ada yang datang, ya dilihat ya ridhoi, kalau agamanya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya lihat yang laki-laki kriterianya ya dua, ridhoi agama dan akhlaknya. Kita melanggar ke slide selanjutnya yang ke muslimah atau perempuan. Di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka utamakanlah yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Ya. Di sini perempuan kriterianya 4, sementara tadi laki-laki kriterianya cuma 2. Saya sempat berpikir, kenapa seperti itu ya? Kenapa perempuan disebutkan karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya? Maka utamakanlah yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Sedangkan laki-laki tadi ini ridhoi agama dan akhlaknya hanya 2. Seperti tidak berimbang ya? Perempuan harus 4 yang dicek, minimal ada salah satu, dan yang terbaik adalah agama. Jika bisa keempat-empatnya, masya Allah. Ya. Nah, saya coba cari apa kaitannya, apa hubungannya hal ini. Saya mendapatkan satu referensi yang menarik. Jadi kaitannya dengan sains. Kaitannya dengan sains itu ternyata peran besar dari ibu itu sangat besar. Jadi penelitian genetika menunjukkan bahwa gen yang berkontribusi pada fungsi kognitif atau kecerdasan terkonsentrasi tinggi pada kromosom X. Ya, dari Sechner et al. 2001. Jadi saya pelan-pelan. Ibu, jadi perempuan itu memiliki kromosom X2, XX. Sedangkan ayah hanya 1, karena laki-laki itu XY. Ya. Bagi anak laki-laki, kromosom X sudah pasti berasal dari ibu, karena rahimnya. Ya. Saya coba kaitkan. Oh iya, berarti sangat penting kecerdasan ini dari ibu. Karena kalau laki-laki sudah pasti X-nya dari ibu. Perempuan punya 2 kromosom, XX, laki-laki XY. Kalau dia rahimnya dibuahi dengan Y dari laki-laki, maka jadi XY, jadilah anak laki-laki. Tapi kalau yang membuahi dia rahimnya itu X dari laki-laki, jadi XX, jadi anak perempuan. Jadi seperti itu. Itulah kenapa kalau anak laki-laki cerdas, pasti ibunya cerdas. Saya kaitkan kembali dengan yang di sini. Luar biasa agama kita. Jauh sebelumnya Rasulullah sudah menyampaikan hal itu. Kenapa penting kriteria perempuan, utamakanlah yang memiliki agama. Ya karena apa? Ya karena ini peran besar dari ibu. Ketika dia memiliki anak laki-laki, sudah pasti kecerdasannya dari ibunya. Peran ayah apa? Mewariskan gen intuisi, emosi,
dan menyalakan potensi kecerdasan melalui stimulasi lingkungan. Jadi itulah kenapa penting sekali ternyata untuk kriteria wanita, karena dia akan menjadi calon ibu. Ketika dia memiliki anak laki-laki, maka sudah berarti kromosom X-nya berasal dari ibunya. Sampai sini paham? Insya Allah paham. Saya lanjut. Saya masuk ke surah An-Nur ayat 26. Di surah An-Nur ayat 26 ini Kamu. Oke, saya lanjut ya. Jadi di surah An-Nur ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim. Al-habitsatu lil habitsina wal habitsuna lil habitsat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Maka yang baik itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi ternyata di sini di surah An-Nur ayat 26 ya menunjukkan bahwa jodoh itu cerminan diri, ya. Jadi cerminan diri. Ini sudah jelas, bahkan disebutkan sangat jelas. Perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji dan untuk perempuan yang keji pula. Begitu juga sebaliknya. Jadi fokusnya itu berdasarkan An-Nur ayat 26 ini, ya jangan sibuk mencari yang baik, tapi sibuklah menjadi yang baik. Ya. Karena kualitas jodoh itu berbanding lurus dengan kualitas perbaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi perbaikan diri itu adalah investasi untuk masa depan rumah tangga buat teman-teman. Nah, lalu kita berpikir, apakah seperti itu semuanya? Ya. Karena bagaimana menikah itu suatu hal yang sangat panjang, ya. Menikah itu menyempurnakan agama. Ya. Kita mungkin menikah di umur 25 tahun, ya kan? 5 tahun kemudian dengan orang yang sama. Tapi kita harus belajar lagi. Banyak yang berubah. Pasti akan berubah. Waktu akan berubah. Semakin menua, semakin menua. Semakin berubah, entah fisik, pemikiran, pertimbangan, banyak hal yang berubah. Dan kita akan belajar terus. Tidak pernah berhenti kita belajar terkait itu. Oke. Saya pindah ke slide selanjutnya. Ujian kesabaran. Saya kadang berpikir, benar kan? Cerminan diri, ya kan? Saya berpikir, lantas bagaimana dengan kondisi ini? Nabi Nuh, Nabi Lut, ya kan? Artinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, nabi, ya. Meskipun suaminya seorang nabi, jika istrinya hianat atau kafir, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Oh, mentang-mentang istri nabi nih. Tapi bagi Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya ini adalah ujian kesabaran dan untuk mengangkat derajatnya. Begitu juga dengan Asia, istri Fir'aun. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Manusia yang mengaku Tuhan. Bahkan jin dan setan pun tampaknya tidak berbuat demikian, mengaku sebagai Tuhan. Ini ada manusia yang mengaku Tuhan, tapi istrinya
malah dapat jaminan surga. Suaminya manusia yang paling ingkar, Firaun, tapi Asia dijamin masuk surga. Ya. Jadi lingkungan yang buruk itu tidak menghalangi seseorang juga menjadi mulia. Saya teringat juga kisah ini, mumpung membahas ujian kesabaran. Jadi beliau khalifah kedua, Umar bin Khattab. Ya, saya mengingat kisah ini, saya dengar di ceramahnya Sainuddin MZ. Saya sangat suka dengan ceramah-ceramah beliau. Jadi Umar bin Khattab ini sebelum masa keislaman, ada pasar itu namanya pasar Ukas. Itu di daerah Taif, Arab Saudi, di antara Taif dan Mekah. Nah, di pasar Ukas itu tiap tahun ada kayak kegiatan, mungkin festival lah, kayak Matsuri. Salah satu, jadi ada syair dan macam-macam. Salah satunya adalah gula. Iya. Dan Umar bin Khattab ini jagoan. Selalu juara. Dia juara bertahan di pasar itu. Jadi artinya apa? Kuat secara fisik, perawakannya tinggi besar. Lalu hadis Bukhari juga menyatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di satu jalan, melainkan ia akan mengambil jalan yang lain dari jalannya. Umar ini kalau udah tahu mau lewat situ, setan itu cari jalan lain daripada ketemu Umar di jalan. Padahal belum tentu Umar juga bisa lihat dia. Saking ditakutinya Umar, dalam artian kuat secara iman juga setelah dia masuk ke agama Islam. Suatu ketika di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, ada fulan ini diomelin sama istrinya. Dia mau datang lapor ke kediaman Umar bin Khattab. Umar ini loh jawara gulat di pasar Ukas sebelum dia masuk Islam, dan setan pun cari jalan lain daripada bertemu dengan Umar. Di kejauhan si fulan melihat Umar pun dimarahi sama istrinya, dan Umar bin Khattab hanya diam. Melihat itu si fulan, waduh, kayaknya nggak pas nih. Saya mau melapor diomelin sama istri, lihat khalifah aja diomelin, diam. Ibu negara. Balik badan si fulan, Umar sudah lihat, kepala udah lihat. Fulan, kenapa? Ya khalifah, saya tadinya mau menyampaikan bahwa saya sering diomelin istri di rumah. Ternyata sama. Tapi setelah melihat, saya tidak jadi. Nah, jadi Umar bin Khattab bilang, ya beginilah. Tapi ada poin dari kisah itu. Umar bin Khattab bilang, aku bersabar karena jasanya besar kepadaku. Dia memasak makananku, dia mencuci pakaianku, dia menyusui anak-anakku dan menjagaku dari yang haram. Jadi kalau kita lihat, ya seperti itulah hakikatnya pasangan. Ya kita bersabar. Bahkan Umar bin Khattab yang kuat fisik, imannya luar biasa, bersabar. Tapi itu tadi, Umar bin Khattab bilang, aku bersabar karena jasanya besar kepadaku. Dia memasak makananku, mencuci pakaianku, menyusui anak-anakku, dan menjagaku dari yang haram. Terpatri ada pesan bahwa seorang istri tugasnya ya itu. Seperti itu. Saya lanjut ya. Nah, hakikat bakti, berbakti kepada pasangan itu bukan karena pasangan kita itu layak, tapi ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya. Jika kita berbuat baik demi pasangan, kita bisa kecewa. Tapi jika demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala pasti sampai. Kaitannya ya istri Firaun tadi, dia tetap berbakti sama suaminya, even suaminya adalah manusia yang paling keji, Firaun. Katanya Tuhan. Nah, jadi kita berbakti kepada pasangan itu ya lelah menjadi lillahi ta'ala. Memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan
jika tidak berbakti, atau jika suami atau istri ada pasangan yang entah salah satunya meninggal lebih dahulu. Anggaplah istrinya solehah, suaminya tidak, maka tidak akan dipertemukan di akhirat kelak. Karena ketika dia soleh dan soleha akan dipertemukan di akhirat kelak. Lalu mungkin suaminya bilang, biarin lah, malas juga ketemu. Ya, maka yang soleha akan diberikan pasangan yang suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Konsep jodoh manusia dan konsep jodoh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Sangat banyak ayat yang menjelaskan hal tersebut. Pun dibalik, suaminya soleh meninggal, istrinya ditinggal jadi tidak soleha. Ngapain? Malas juga. Nah, maka suami yang tadi meninggal soleh akan diberikan pasangan yang suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Jadi ketika mau berkumpul bersama lagi ya, harus soleh dan soleha keduanya. Jadi itu sangat panjang. Jadi wajarlah ketika di teman-teman menyampaikan pernikahan adalah pembelajaran yang paling panjang. Ya, kalau kita recap tadi, mulai dari memilih, mulai dari kriteria hidup bersama, kalian menikah tahun ini, tahun depan bisa jadi ada sifat dan sikap yang berubah. Padahal ekspektasinya, lah kita menikah dulu seperti ini, seperti itu. Kok 5 tahun kemudian berubah, 10 tahun kemudian berubah? Ya karena point of view-nya berubah. Walaupun dengan orang yang sama, ketika sudah memiliki anak, itu akan berbeda prioritasnya dan lain-lain. Jadi itulah akan belajar terus. Makanya tadi kalau kita balik ke ayat paling awal, yang Ar-Rum ayat 21, Allah kasih tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Jadi kita harus berpikir, kalau saya seperti ini, apa yang akan terjadi? Jadi harus mikir. Saya selalu penasaran kenapa Allah menggunakan kaum yang berpikir, kenapa bukan yang lain gitu. Kenapa harus yang berpikir? Karena ternyata pintunya ya di berakal ini. Kita harus mampu berpikir dulu supaya bisa kita memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Ini udah masuk slide terakhir. Saya tuh pakai doa. Di sini doanya, ini doa sebenarnya doa yang untuk keluarga juga cukup. Biasanya kalau kita pakai berdoa di Rabbana hablana min aswajina wasirajina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kami penyejuk mata. Jadi di sini dalam juga kalau dipahami. Penyejuk mata ya. Bapak Ibu yang berpasangan jangan di rumah compang-camping. Ini kan penyejuk mata buat pasangan. Jangan kalau keluar baru paling keren gitu. Ketika di rumah ala kadarnya. Bagaimana doanya di sini? Anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan. Ya, dari pasangan bukan dari yang lain. Dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini doa juga untuk kepala rumah tangga, bisa juga untuk keluarga, bisa juga untuk mendapatkan keturunan, bisa juga untuk mendapatkan pasangan. Jadi tidak panjang apa yang saya sampaikan hari ini. Jika ada diskusi atau pertanyaan dari teman-teman itu lebih bagus kiranya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas penyampaian tentang
tentang jodoh. Yang belum punya segera mencari, yang sudah punya pertahankan. Dari Mas Reza Hasrul, Muhammad Reza Hasrul, yang telah menyampaikannya dengan poin-poin yang cukup mewakili seluruh daripada kebutuhan bagi orang yang mencari jodoh dan yang sudah memiliki jodoh. Memasuki acara berikutnya yaitu ngopi dimik. Ngomongin pikir, ngopi dulu nggak sih? Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh mempertanyakan dengan kata kunci Ustadz ngopi boleh. Ngopi apa tuh? Silakan bagi teman-teman boleh angkat tangan dan bertanya. Di Instagram ada yang tanya. Oh, dari mana? Boleh dibacakan. Iya, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan dari netizen KMIO. Ustadz ngopi boleh? Kopi apa tuh? Ini Ustadz nih, Pak Reza. Walaupun saya belum punya pasangan, saya pengen tahu adab dan sikap apa yang penting dalam sebuah hubungan. Bisa minta arahannya. Terima kasih. Ini dari __ Winoto. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih pertanyaan dari netizen ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi saya coba menjawab sependek yang saya tahu, karena kita juga sama-sama belajar. Jadi kalau kriteria, nah saya ke kriteria orangnya dulu. Jadi tadi sempat saya sampaikan, kalau laki-laki yang terpoin di hadis ini ialah ridhoi agama dan akhlaknya. Jadi kalau laki-laki ya yang dicek agama dan akhlaknya. Ini yang paling penting. Karena untuk menjalani suatu hubungan, kita bicara hubungan, KTP Indonesia itu cuma mengakui 2 hubungan, belum nikah dan nikah. Tidak ada hubungan lain. Jadi kalau di KTP Indonesia yang ada itu cuma nikah dan belum nikah, ya. Jadi kalau hubungannya kita bahas di sini, hubungan yang saya maksud adalah nikah, ya. Nah, jadi kalau laki-laki ridho agama dan akhlaknya, ini poinnya 2, ya. Gak dilihat keturunannya siapa, ininya siapa, itunya siapa. Lanjut ke kriteria untuk perempuan. Jadi wanita itu karena 4 perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka utamakanlah yang memiliki agama. Jadi perempuannya 4, ya, yang dilihat atau kriteria. Kadang saya ketika ada teman yang mau menikah, adik saya pun yang laki-laki ketika mau menikah, saya tanya, kamu mau menikahi dia karena apa? Baru dijawab. Kalau jawabannya tidak ada dari 4 ini, coba kamu baik-baik baca ini dan lihat baik-baik, supaya kamu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau untuk menjalankan pernikahannya atau mengarungi bahtera rumah tangga itu, ya tadi saya melihat ini, sabar dan cerminan diri. Di surah An-Nur disampaikan itu cerminan diri. Jadi kalau kita baik, ya insya Allah pasangan kita juga baik. Kalau kita keji, pasangan kita bisa lebih keji. Tapi apakah selalu seperti itu? Tidak juga. Ada juga yang out of the box. Ya. Ini di luar dari normalitas. Jadi kalau data, dia datanya tidak normal. Nah, tapi dicontohkan ini adalah ujian untuk meningkatkan derajat, untuk ujian kesabaran. Bahkan tadi saya sampai ceritakan, bahkan Umar bin Khattab yang setan aja cari jalan lain gitu. Kalau mau lewat, dia lihat, oh Umar lewat sini, saya cari jalan lain, bentar aja gitu. Pun Umar sabar ketika ditegur atau istrinya bersuara lebih dari dia, lebih keras dari dia.
Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang bertanya melalui komentar di Instagram. Masih dibuka pertanyaan dalam sesi ngopi di mic. Bagi teman-teman silahkan untuk bertanya, boleh. Yang mau bertanya, Arum? Nah, izin untuk sedikit menanggapi tentang kesabaran tadi ya. Itu cukup menarik dan hikmahnya bukan cuma di situ sebenarnya. Kalau dilihat ya, Nabi Nuh dan Nabi Lut bisa dikatakan sukses sebagai nabi apa enggak? Jadi bisa dilihat dari situ. Di duniawinya, memang kalau secara kesabaran masuk ke dalam ulul azmi, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Akan tetapi kalau secara duniawinya itu Nabi Nuh dan Nabi Lut gagal karena umatnya dilaknat dan dihukum sama Allah. Nabi Lut kaum Sodom, kemudian Nabi Nuh seluruh umat di muka bumi ditenggelamkan oleh bukan Ibu Susi ya. Mau bilang kegelaku lagi katanya Ibu Susi gitu. Nah, tapi ini Sayyidah Asiyah, suaminya Firaun, sukses dunia enggak itu? Suaminya, istri, iya, si suaminya Firaun ya. Si suaminya Firaun gitu kan. Ya, si Firaunnya ini sukses dunia loh. Nah, kalau dilihat secara hikmahnya gini. Kalau dibalik laki-laki yang sukses terdapat wanita yang senantiasa mendukungnya. Nah, ini Nabi Nuh dan Nabi Lut itu wanitanya nggak mendukungnya 100% sehingga dakwahnya tidak sukses 100%. Firaun sebejat-bejatnya, istrinya selalu melayani dan lain sebagainya, sukses dunia dia, walaupun di akhirat dikebukin. Nah, gitu. Ya, jadi mau suami-suaminya itu kayak Firaun, kayak mau suami-suaminya kayak Abu Jan, ya kayak Abu Jan kayak lah. Itu si istri itu berbakti aja itu dapat dunianya, minimal lah dapat dunianya si suami walaupun nggak dapat akhiratnya. Dan di situ bisa menjadi salah satu jaminan jalan masuk surga dengan cara yang paling baik, yaitu berbakti kepada suami dalam ketaatan dan juga mengikuti koridor hukum-hukum Islam. Nah, itu salah satunya. Jadi cukup menarik di situ karena Nabi Nuh, Nabi Lut itu salah satu nabi yang juga kisahnya cukup memprihatinkan karena menurunkan Allah hingga menurunkan laknat kepada umatnya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Yang tadi meneruskan lagi tadi katanya. Enggak. Nanya lagi. Ini pertanyaannya lagi katanya Pak Ustaz. Nih katanya. Gimana caranya kita tetap tenang, positif menunggu jodoh? Kadang suka kepikiran juga ini katanya tentang jodoh. Nah, ini tipsnya katanya bagaimana caranya kita tetap tenang, positif menunggu jodoh kita datang. Begitu Pak Ustaz. Terima kasih. Berat nih. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Memang itu yang agak riskan ya. Kenapa riskan? Kadang kalau pertemuan udah nikah belum? Udah nikah, ditanya lagi. Udah punya anak belum? Sudah punya anak, anaknya sekolah di mana? Sudah sekolah, anaknya kerja di mana? Anaknya kerja di mana? Sudah. Anaknya udah nikah belum? Udah punya cucu belum? Lanjut terus. Tidak ada habisnya. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu mau didengarkan boleh, tapi untuk dipikirkan jangan. Contohnya, jadi saya sebelum masuk ke ayat ini saya kasih analogi. Anggaplah gelas ini. Gelas ini isinya berapa sih? Ya, nggak sampai setengah liter pun nggak sampai. Ya kan? Tapi kuncinya di mana? Kuncinya ini berat atau enggak? Enggak. Kuncinya adalah berapa lama saya pegang. Kalau saya pegang 5 menit, nggak masalah. Saya pegang 1 jam, kram tangan saya. Padahal ini nggak sampai setengah liter. Sama dengan omongan orang. Kalau kamu pikirkan terus, capek. Padahal nggak seberapa yang diomongkan. Simpan, beres. Cari
Itu analoginya. Kalau yang negatif, jangan kamu pikirkan. Oke, itu analogi. Ke ayatnya. Di surah An-Nur sudah jelas di sini. Yang baik untuk yang baik. Ya. Yang tidak baik, yang untuk yang tidak baik, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi fokusnya ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Jangan sibuk mencari yang baik, tapi sibuklah menjadi yang baik. Ya. Jadi kualitas jodoh itu seringkali berbanding lurus dengan kualitas perbaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita fokus untuk mencari yang baik, kadang kita lupa atau kita lupa memperbaiki diri kita sendiri. Sangat mudah mencari kekurangan orang lain, tapi begitu sulit mencari kekurangan diri sendiri. Ya. Jadi mungkin kalau dari saya jawabannya yang bisa saya sampaikan, bagaimana tetap sabar? Ya, tetap memperbaiki diri. Insya Allah, Allah akan menyiapkan. Sudah disampaikan tadi di surah Ar-Rum ayat 21 ini. Ya, Allah sudah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, artinya manusia dengan manusia ya. Dan dia menjadikan rasa cinta dan kasih sayang. Tapi bagi kaum yang berpikir, jadi kita nggak boleh kehilangan akal. Gara-gara jodoh belum datang-datang, malah menghilangkan akal dengan perbuatan atau kegiatan yang merugikan diri sendiri. Itu tidak boleh. Karena di sini disampaikan kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Pun tidak diminta-minta, meninggal belum mendapatkan jodoh atau belum menikah, meninggal dalam keadaan soleh atau soleh, Allah menyiapkan di akhirat kelak suci, pasangan tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Itu di Al-Quran Allah jelaskan. Mungkin demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ustaz, mohon izin untuk bertanya Ustaz. Kopi boleh. Kopi apa tuh? Baik. Mungkin yang akan saya tanyakan agak menyimpang ya dari slide yang sudah Ustaz berikan hari ini. Saya pernah mendengar ini, entah karena waktu itu saya dengar cuma sekilas ya sambil mengemudi juga. Terus waktu itu saya dengar ada ayatnya juga, cuma saya nggak perhatikan. Cuma gini, yang jadi pertanyaan gini, saya pernah dengar gini. Jadi kesalahan istri itu dosanya akan ditanggung oleh suami. Yang saya nggak tahu siapa yang ceramah waktu itu, lupa. Cuma itu bikin saya agak kok gitu ya. Kesalahan istri itu semua ditanggung sama suami. Nah, tapi sebaliknya kalau suami punya salah ke istri, itu salah di suami. Itu kalau ada ayat atau apa yang mungkin Ustaz paham atau yang bisa dijadikan masukan hari ini buat teman-teman yang lain juga, kalau digali lagi supaya saya bisa lebih memahami tentang itu. Apa sih yang dimaksud waktu itu sebenarnya di ceramah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pembina kita, Pak Kurnianto, atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang menarik, Pak. Bahkan saya pernah membaca dan mendengar terkait hal tersebut. Bahkan lanjutannya itu adalah laki-laki dosanya yang tanggung ibunya. Perempuan yang sudah menikah kan sebelumnya ayahnya, jadi tertransfer dari sejak dia akad ke suaminya. Saya mengerti itu, tapi saya belum pernah mengkaji lebih jauh terkait itu. Namun yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, menurut saya dari contoh yang ada di sini, Nabi Nuh, Nabi Lut, dan Asia, istri Fir'aun. Bayangkan kalau dosanya istrinya Nabi Lut yang tanggung. Berarti tidak masuk surga Nabi Lut.
Bayangkan kalau dosanya Nabi Nuh, dosanya istrinya Nabi Nuh, yang tanggung Nabi Nuh. Begitu. Jadi kalau dari kisah ini itu tidak seperti itu. Kalau yang bisa saya tangkap, mungkin Mas Fakih atau ada teman-teman, Mas Robi, Mas Andri, Mas Meta, Mas Acil dan teman-teman bisa menambahkan, bisa memberikan ayat atau hadis itu lebih baik. Tapi kalau dari kisah yang ini, itu saya tidak melihat bahwa tidak seperti itu. Terima kasih. Izin Mas. Jadi tepat sekali dari jawaban Mas Reza. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 164 Allah berfirman, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Jadi kalau sebagai imam tentu memiliki kewajiban, yaitu nafkah berupa sandang, pangan, papan, kemudian perhatian berupa kasih sayang, dan pendidikan. Nah, pendidikan ini disampaikan tidak? Kalau tidak disampaikan pendidikan terhadap istrinya untuk sholat dan lain sebagainya, teguran-teguran itu disangka, tentu siswawi mendapatkan dosa tanggung jawab atau tidak menjalankan tanggung jawab sebagai peran seorang imam. Akan tetapi sudah disampaikan nih, sudah didakwahi ini, tapi kok masih membangkang, masih nggak mau sholat dan lain sebagainya, maka itu kembali ke firman Allah, seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain, seperti itu. Tepat sekali seperti contoh yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Reza Hasrul, bahwa istri daripada Nabi Nuh dan Nabi Lut juga terhitung durhaka kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, akan tapi tetap Nabi Nuh dan Nabi Lut mendapat jaminan surga sebagai seorang yang maksum. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ih, harum. Iya, Bang. Ustaz, paspor. Pakai mic aja. Tadi bisa loh. Wah. Tes. Ustaz, kopi boleh? Ngopi apa tuh? Ini sebenarnya pertanyaan dari teman saya. Biasanya temennya lain. Kalau semisal ada yang datang, kalau semisal ada yang datang tapi hati tidak berkenan, sedangkan itu soleh, itu bagaimana ya? Misal gara-gara dia tuh NU banget, sedangkan saya Muhammadiyah banget. Terus apakah jika kita menolak, orang soleh akan mempengaruhi datangnya jodoh kita? Tanya depan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Arum ya. Pertanyaan dari temannya Mbak Arum ya. Temennya baru. Nah, Temennya loh. jadi di materi tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi mendalam ini sangat luas maknanya, tergantung bagaimana kita menerimanya. Di awal tadi saya sempat menyampaikan, saya percaya Allah itu seperti apa yang hambanya persangkakan. Jadi manusia itu akan dipertemukan dengan apa yang benar-benar dia cari. Ya, di sini ada tekad, ada usaha, ada upaya bagaimana meyakinkan dan lain-lain. Ya. Namun untuk muslimah atau untuk perempuan ya itu tadi, fokus untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi jika yang perempuannya merasa belum
yakin, ya, tidak srek, tidak nyaman, tidak ini, tidak itu, tidak, ya, itu kendalanya di perempuannya, di diri sendiri. Pastikan dulu itu memang yang dilihat karena mau mengikuti sunnah Rasulullah atau seperti apa, begitu. Jadi bukan bahwa apakah itu akan menghalangi jodoh atau tidak. Jodoh konsep manusia dan jodoh konsep Allah Subhanahu wa taala suatu hal yang tidak ada apa-apanya konsep jodoh manusia dibanding konsepnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya sudah disediakan pasangan-pasangan yang suci, tidak tersentuh siapapun. Allah sudah bilang seperti itu di akhirat kelak. Apakah itu jodoh? Lantas bagaimana yang menikah tidak sekali? Setelah itu dan setelah itu. Itu konsep jodoh manusia. Tapi konsep jodoh yang Allah terangkan di Al-Quran sangat luas maknanya, sangat besar. Makanya Al-Quran ya Iqra. Kita harus baca dengan nama Tuhan. Kita harus mentadabburinya karena di situ banyak, sangat banyak. Jadi mungkin agak tidak bisa saya sampaikan secara langsung mengenai jawabannya, point of view-nya itu dari muslimah. Nah, biasanya ketika perempuan tidak atau muslimah tidak, ada tanda-tandanya itu. Pertama, dia mau melihat usahanya. Kedua, karena sudah ada yang dia harapkan. Biasanya seperti itu. Ketika sudah ada yang diharapkan ya agak berat, begitu. Dan yang kedua, dia mau melihat usahanya. Dia mau melihat usahanya. Kadang kalau pada perempuan, ya yang penting ketemu bapak dulu lah. Karena anak perempuan kecenderungannya memang akan dekat dengan ayahnya, laki-laki pertama yang dia hadapi. Jadi mungkin itu semoga bisa menjawab. Jadi poinnya ya itu tadi. Jika kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Mungkin itu semoga menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahkan. Satu lagi pertanyaan dari jamaah. Berat. Ustadz, ngopi boleh? Ngopi apa tuh? Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Ini bagi yang belum menikah bisa berguna untuk bisa segera mendapat jodoh. Bagi yang sudah mendapat jodoh bisa berguna untuk dapat menambah amal-amalan. Amin. Menambah amal-amalan. Jangan salah. Ya, jadi yang tadi menarik sekali contoh-contoh yang disampaikan tentang cerita istri Nabi dan istrinya. Dan saya teringat dengan cerita tentang ketika Aisyah istri Nabi Muhammad SAW itu membanting piring di depan tamu, kajian tamu, ada Nabi Muhammad membanting piringnya pecah dan Nabi Muhammad tidak marah, tidak ngomong ibumu sedang cemburu gitu. Yang ingin saya tanyakan ini di sini nanti kan kemungkinan besar orang-orang hebat akan muncul di sini ya. Amin. Nah, bagaimana kiat semisal kita terkadang manusia tuh konteksnya sangat mempengaruhi. Jadi proses entitlement-nya, maunya yang melekat ke dia apa itu sangat mempengaruhi bagaimana dia memutuskan sesuatu. Misalkan nanti siapa Mas Fatih jadi apa? Izin Pak Gubernur udah ada gubernur. Ya, misalkan ada yang jadi gubernur. Amin. Kemudian pas rapat istrinya membanting piring ya. Kiranya bisa dibagikan ke kita kiat-kiatnya supaya kita tetap bisa mengambil contoh Nabi Muhammad. Kalau kita ingin seperti di Nabi Muhammad, apa sekiranya yang bisa kita contoh dari pikirannya, dari yang ada di dalam hatinya ketika kita mencoba menengok ke dalamnya, kira-kira apa yang bisa membuat Nabi Muhammad bisa sesabar itu, walaupun Nabi Muhammad itu sudah jadi pemimpin di dunia, nanti juga di akhirat juga menjadi pemimpin, tapi ada istri membanting
piring di depan tamu. Ya, itu. Terima kasih, mungkin izin. Assalamualaikum. Jawab siapa sih? Terima kasih Mas Andri, pertanyaan yang menarik ya. Dan memang itulah kenapa menikah itu pembelajaran terpanjang. Ya. Kalau biasa teman saya bilang menikah itu 90% enak. Nah, 10%-nya apa gitu? Enak sekali. Jadi itu karena bagi orang yang senang berpikir itu menarik banget. Ya. Itulah kenapa saya memang kita harus selalu ke sini kita. Ke Ar-Rum ayat 21 ini, liqaumi yatafakkarun. Mikir gitu, berpikir. Tidak bisa kita pakai perasaan. Kalau Rasulullah SAW pakai perasaan, baik bisa dibayangkan gitu. Bagaimana rasanya di majelis kajian tamu ada yang banting piring. Kalau dia pakai perasaan, ya bagaimana begitu? Mau kita saja yang ya, tapi kita bukan siapa-siapa dibandingkan Rasulullah SAW. Ya. Manusia aja, jangankan gubernur Pak, RT RW saja. Lagi rapat RT RW tiba-tiba istrinya banting piring loh. Langsung pulang. Kalau pakai perasaan gimana? Makanya itulah kenapa di sini selalu kaum yang berpikir. Nah, itu kaitannya di yang ini. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita berbakti atau bagaimana kita berperilaku ke istri kita, ke suami kita, itu bukan karena pasangan kita. Jika karena dia, kita akan kecewa. Masa dari banting piring kita sudah capek kerja ini itu gitu. Ini juga rapat untuk penghasilan tambah gitu gini begitu. Nah, tapi kalau kita pikirnya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ya lillahi ta'ala. Karena manusia tempatnya salah. Semuanya tempatnya di manusia. Yang tidak baik itu ya tempatnya di manusia. Kita bagaimana selalu berpikiran bahwa dalam kondisi apapun kita tidak bisa pakai perasaan kita. Kita harus berpikir. Jadi kita harus berpikir bagaimana yang tadi Mas Andi sampaikan, Rasulullah SAW ada yang membanting piring, istrinya membanting piring di tengah kajian. Kalau pakai perasaan ya gimana? Bisa dibayangkan. Tapi karena ya ini tanda-tanda kebesaran Allah ya buat kaum yang berpikir, kaum yang tafakkar. Dan ini kalau saya lakukan ya saya tidak berbakti kepada Allah. Begitu. Ini perintahnya Allah. Bahkan di surah An-Nisa ayat 19, dan bergaullah dengan mereka secara patut, ma'ruf. Hubungan suami istri pun ada aturan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, jadi memang ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala terkait bagaimana kita berperilaku ke istri, bagaimana kita berperilaku ke anak, bagaimana suami atau istri ke suami. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalau saya baik, harapannya kembalinya baik juga, belum tentu. Kita baik ke istri, istri belum tentu baik ke kita. Begitu. Kalau kita demi kebaikan istri, mengharap kebaikan istri ya pasti jatuhnya kecewa. Iya. Tapi karena ini ya lillahi ta'ala, demi mendapatkan berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gitu.